Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saadatul Muslia DSP, Prodi Ilmu Falak, Fakultas Syariah Yayan Loksmawe. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perdata. Yang pertama, saya akan membahas tentang istilah dan pengertian hukum perdata, lalu sejarah hukum perdata, dan yang terakhir, sistematika hukum perdata. Baiklah, pertama-tama kita akan membahas istilah dan pengertian hukum perdata. Istilah hukum perdata berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti warga atau barger. Istilah hukum perdata ini pertama kali diperkenalkan oleh Jojo Digono. Pada umumnya, hukum perdata merupakan hukum yang mengelola kewajiban dan hak setiap orang. Namun, lebih spesifiknya, hukum perdata merupakan segala perangkat atau kaidah-kaidah yang mengatur mengenai perseorangan. Hukum perdata memang lebih mengutamakan ranah atau lingkup hak, harta benda, dan semua yang berkaitan dengan perseorangan. Maka tidak heran jika banyak yang menyebut hukum perdata sebagai hukum privat. Namun, perlu diketahui bahwa jika hukum perdata disebut hukum privat, maka hukum pidana disebut dengan hukum publik. Karena kedua hukum ini saling berlawanan dalam aspek kewilayahannya. Jika hukum publik atau pidana mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara, maka hukum perdata atau privat mengatur hubungan antar penduduk atau warga negara sehari-hari seperti kedewasaan, perkawinan, perceraian, kematian, warisan, harta benda, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Pengertian hukum perdata sangatlah banyak dan bermacam-macam. Banyak tokoh-tokoh yang mencoba mendefinisikan hukum perdata, seperti Abdul Qadir Muhammad. Menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum perdata adalah peraturan yang mengatur hubungan antar satu orang dengan yang lainnya. Hukum perdata adalah hukum yang membuat seluruh peraturan yang meliputi hubungan peraturan antara satu orang dengan orang yang lainnya dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah hukum perdata. Di Indonesia, sumber hukum perdata kita menggunakan Kitab Hukum Perdata atau KUH Perdata. Menurut Profesor Subekti, KUH Perdata ini merupakan suatu terjemahan dari sebuah kitab yang berasal dari kitab undang-undang pada zaman Belanda dahulu, yang mana demi peraturan peralihan sementara harus kita warisi dengan segala cacat dan segala celahnya. Dalam membahas sejarah hukum perdata akan dibagi kepada 3 fase, yaitu fase pembentukan BW, fase pemberlakuan BW di Hindia Belanda, dan fase pemberlakuan BW di Indonesia. Sejarah terbentuknya KUH Perdata di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sejarah terbentuknya KUH Perdata Belanda. Sedangkan sejarah terbentuknya KUH Perdata Belanda juga tidak bisa dipisahkan dari Kode Sihel Prancis. Singkatnya, kerajaan Romawi pernah menjajah Prancis dan Prancis juga pernah menjajah Belanda. Dan kemudian Belanda pun menjajah Hindia Belanda. Berdasarkan asas konkordansi, pemberlakuan hukum negeri asal kolonial ke daerah koloni atau daerah jajahan, maka hukum Romawi diterapkan pula kepada Prancis dan kemudian diterapkan kepada Belanda, lalu Belanda pun menerapkan hukumnya tersebut ke Hindia Belanda. Pemberlakuan BW di Hindia Belanda dimulai pada tanggal 1 Mei 1848 sesuai pasal 131 Indische Staatskekling atau IS yang mengemukakan bahwa bagi setiap orang Eropa yang ada di Hindia Belanda maka diberlakukan padanya hukum perdata yang diberlakukan di negara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, semua peraturan yang ada hingga saat Indonesia merdeka masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.
Begitulah bunyi pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dimaksudkan agar setelah kemerdekaan Indonesia tidak ada terjadinya kekosongan hukum. Maka BW yang telah diberlakukan sebelum Indonesia merdeka masih diberlakukan setelah kemerdekaan hingga sekarang. Namun tentu saja BW yang diberlakukan sejak 1848 secara berangsur-angsur telah mengalami perubahan dan perkembangan untuk disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri. Yang terakhir, kita akan membahas sistematika hukum perdata. Dalam ilmu pengetahuan, hukum perdata dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hukum perseorangan, yang kedua, hukum keluarga, yang ketiga, hukum harta kekayaan, yang keempat, hukum waris. Hukum perseorangan. Hukum perseorangan merupakan hukum yang membahas tentang hak dan kewajiban seseorang, kecakapan, baik kecakapan berwenang maupun kecakapan bertindak atau legal standing dan lain-lain. Hukum ini membahas peraturan yang menganut kedudukan perorangan dalam mata hukum. Yang kedua, hukum keluarga. Hukum keluarga membahas tentang hak dan kewajiban dalam berkeluarga, sebagaimana perlakuan orang tua kepada anak, perlakuan suami kepada istri, atau lebih singkatnya disebut dengan hak dan kewajiban dalam berkeluarga. Yang ketiga, hukum harta kekayaan. Hukum harta kekayaan membahas tentang hak dan kewajiban atas kebendaan atau harta benda seseorang. Yang keempat adalah hukum waris. Hukum waris ini membahas tentang hak dan kewajiban atas benda-benda yang ditinggalkan karena meninggal oleh pemilik benda-benda tersebut.